Saya misalnya punya keluarga, punya anak gadis dan segala macam, tentu saja sangat deg-degan bahwa ngerawat berhubungan sosial, menegakkan nilai-nilai itu sangat sangat rigid dan sangat perlu hati-hati. Ya artinya secara nilai sebenarnya ya itu realitanya itu kayak gini. Ya realistis gitu realita yang sering kita lihat di Banten tuh ada. Nah, yang kedua adalah saya pengen ngomongin soal film Yuni yang banyak dibicarakan belakangan ini. Karena film ini katanya saya baca-baca sosial media berita ini memang banyak sekali meraih penghargaan ya. Ya, di luar negeri. Yang terbaru ini barusan pemerannya Arawinda Kirana memenangkan di Red Sea Film Festival di Jeddah sebagai aktris terbaik. Bisa diceritakan sekilas film Yuni ini apa sih? Ya, film Proyeknya ini siapa? Karya Kamila Andini, sutradaranya, produsernya Iva Isfansyah. Dia udah banyak produksi banyak film, salah satunya ada Sang Penari, dulu ada tuh sempat rame dari buku Rongeng Buku Paru. Kalau Kamila juga udah banyak, ada Scene and Unseen, ada bercermin itu soal ya banyak lah, pokoknya dia berbicara karya-karyanya itu fokusnya ke kesetaraan gender, soal kefeminisme, suara-suara perempuan yang ingin didengar gitu. Nah, salah satunya di film Yuni ini juga bercerita tentang anak sekolah remaji ya, cewek ingin punya remaji ingin punya cita-cita melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, tapi ternyata di lingkungannya atau di tempat kelahirannya adatnya berbeda gitu. Anak perempuan itu, makanya nanti ada dialog di kasur, di sumur, di dapur aja udah buat apa kuliah tinggi-tinggi. Jadi ya seringkali orang-orang yang mematahkan cita-cita kita itu ternyata orang-orang terdekat kita, dan tanpa kita sadari sebenarnya. Gitu. Lalu Ade Ubaidil ini sebagai apa dalam film Yuni? Di film Yuni ini saya bertindak dilibatkan sebagai tim dialek coach. Dialek coach itu tugasnya mengajari para pemain berbicara bahasa Jawa Serang dan Sunda Banten. Karena memang film Yuni ini adegannya dari pertama sampai akhir berbahasa Jawa Serang ya. Berbahasa Jawa Serang, dan memang syutingnya di beberapa titik juga di Serang. Temanya soal tadi itu ya, soal perempuan, kesetaraan anak sekolah, kesetaraan gender. Kemudian memang ditunjuk sebagai penulis novelnya ya kemudian ya. Ya kemudian saya tidak mengakui ditunjuk ya, karena sudah di beberapa wawancara saya mengatakan dengan sejujurnya, pas lagi break syuting itu ada Mang Kijing itu kepala divisi bagian dialek coach. Dia juga penulis kan, dia menantang saya lah gitu, menantang saya, coba deh wani ore sirko ning Mbak Kamila Andini ngomong menawarkan diri menulis novelnya. Ya saya coba iseng ke Mbak Kamila, Mbak kayaknya di novelin bagus nih. Oh iya Kang, gimana? Bisa nggak bantu menovelkan? Ternyata disambut baik sama Mbak Kamila. Gitu. Ini yang membanggakan. Kenapa saya bilang, saya pikir saya sudah nonton secara utuh film Yuni, tetapi kemudian yang paling membanggakan dan mengagetkan hati saya, terjujur saya berbunga-bunga itu ketika misalnya, ternyata ditulis novelnya oleh putra terbaik novelis Kota Cilegon. Ini yang harus kita apresiasi, karena jarang sekali. Kalau di Jogja kan udah banyak lah ya, di Jawa Timur banyak, di mana di Bali banyak. Kota Cilegon ini kan film sekelasnya film nasional, malah diputar di beberapa negara. Itu ditulis oleh temen saya lagi kan, sahabat saya. Bangga banget gue. Ya awalnya malah kayak, ya saya kira cuma kayak bercanda waktu lagi syuting doang lah gitu. Tapi saya iseng coba menggarap satu bab awal dari skenario itu. Saya kirim ke Mbak Kamila, beres syuting 17 hari. Mbak, ini naskahnya. Oke, nanti saya baca. Baru dibalas setahun kemudian. Jadi ternyata pas saya kirim itu kok nggak ada tanggapan.
oh kayaknya emang nggak jadi kali ya gitu. Oh ya udah nggak apa, nggak saya terusin, satu bab aja udah, nggak tak terusin buat apa kan, karena nanti saya kerjain ternyata orang lain yang ngerjain. Ternyata masih gayung bersambut tuh di setahun kemudian ngehubungin lagi Mbak Kamila. Dia dulu pernah ngerjain mau menovelkan film Yuni ya, skenario film Yuni ya. Iya Mbak, bisa dikirim ulang nggak? Maaf ya dulu lagi sibuknya jadi nggak sempet. Kirim ulang lah si naskah, dibaca ke produsernya juga Mas Iva. Ternyata disambut baik. Langsung kita Zoom meeting hari itu. Ternyata prosesnya udah lama juga ya film ini ya. Udah lama, 2019 2020 awal pandemi ya. Iya. Sebelum pandemi masuk. Sebelum pandemi masuk. Syuting baru beres tuh, makanya. Untung banget. Untung banget kita syuting beres, si pandemi nyampe Depok kalau nggak salah. Oke. Yang corona. 2 orang itu ya. Iya. Jadi ya itulah perjalanan novelnya. Ya akhirnya sampai sekarang sudah pre-order di Gramedia. Wow, tepuk tangan. Nanti saya order pertama. Salam buat Mbak Kamila. Tanda tangan dong bukunya. Siap nanti tanda tangan. Mbak Kamila, buku saya order, saya titip tanda tangan. Tanda tangan darah kalau bisa. Nah, teman-teman, ini film Yuni ini kemudian banyak dibicarakan karena selain juga mengangkat soal bahasanya yang bahasa Serang, memang muatannya itu saya lihat memang saya jujur ya, kita diskusi saja. Pas pertama kali saya lihat scene-nya itu kan saya mengagetkan tuh. Scene awal itu sudah seorang perempuan memakai baju siluet tetapi jelas sekali gitu. Tetapi pakai jilbab. Itu saya pikir aduh, saya agak surprise menurut saya. Ada beberapa peristiwa yang membuat kita surprise. Persoalan nilai kan, lagi-lagi ini persoalan nilai. Bagi saya di luar sana yang lebih terbuka semacam itu pun biasa. Tetapi karena saya mendengar dialek itu kemudian sehari-hari ngerasa dekat menyatu dengan saya dengan berbahasa Jawa Serang. Tetapi anak aliyah mungkin ya, SMA apa aliyah itu? SMA ya. SMA ya, benar ya. Jadi anak-anak seumuran SMA itu sudah terbuka semacam itu, saya agak kaget karena kultur kita, mungkin saya agak kolot juga, tetapi kultur kita tidak memungkinkan untuk orang sangat terbuka begitu. Belum lagi soal adegan-adegan lainnya memang ada adegan bercinta juga ya, meskipun 17 tahun ke atas. Iya, meskipun enggak vulgar sih, tapi adegannya jelas sekali gitu ya. Karena nah, hal ini menurut Ade Ubaidil gimana? Ya, kita harus memandangnya sebagai karya ya, maksudnya sebagai film gitu. Untuk kebutuhan film scene itu memang dibutuhkan. Artinya si malah menguatkan cerita kali. Iya, maksudnya pendekatan sutradara ini menunjukkan begini loh kehidupan seorang Yuni yang tanpa tedeng aling-aling, yang ingin jujur, yang ingin bebas. Ya sebenarnya kan opening itu tidak menunjukkan ke semua orang dalam dunia film ya, maksudnya di dalam ceritanya dia kan membuka itu di kamar. Artinya nggak menunjukkan ceritanya di lingkungan dalam filmnya. Cuma ditunjukkan ke penonton. Iya, ditunjukkan ke penonton gitu. Ya itu mah kebutuhan cerita aja sih kalau ya, yang saya. Secara prinsip, secara teknis saya senang sekali film Yuni itu. Pertama selain bahasanya yang membanggakan, kedua detailnya pun saya suka, meskipun memang ada nilai-nilai yang saya kaget karena saya perspektifnya orang berbahasa Jawa Serang dengan nilai agamis yang terlanjur disematkan di Provinsi Banten ya, meskipun banyak juga sih peristiwa-peristiwa yang lebih parah dari itu, katakanlah dalam persoalan nilai. Ya sebenarnya ketika film ini tayang pun banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual kan? Ya kok kayak kebetulan banget gitu, banyak berita-berita yang muncul tentang pelecehan seksual, tentang guru yang menyodomi murid dari pesantren segala macam. Ya film ini tuh ingin menunjukkan bahwa edukasi tentang pendidikan seksual kepada guru khususnya untuk kepada murid-muridnya. Apalagi dalam pesannya di filmnya soal istilahnya kasar kata itu jual beli keperawanan tanda petik tetapi dikemas dalam dunia keseharian di masyarakat ya ada soal ngelamar perempuan yang masih gadis, dilamar sudah punya istri bahkan beberapa. Ya faktanya memang terjadi. Kalau diverbalkan ya itu jual beli keperawanan di satu sisi ya, karena meskipun ada institusi perkawinan. Itu kan maksud saya
kebiasaan nih orang Banten secara vulgar, secara bahasa tutur, apalagi didialogkan dalam sebuah film, ini nggak lazim, nggak lazim membicarakan hal-hal apa ya yang berbau ini ya seks atau nilai. Ini kan menjadi nggak lazim. Tapi menurut saya di satu sisi ya perlu juga untuk edukasi. Artinya pesannya kalau saya secara pribadi, saya misalnya punya keluarga, punya anak gadis dan segala macam, tentu saja sangat deg-degan bahwa ngerawat berhubungan sosial, menegakkan nilai-nilai itu sangat sangat rigid dan sangat perlu hati-hati. Ya artinya secara nilai sebenarnya ya itu realitanya itu kayak gini. Ya realistis gitu. Yang sering kita lihat di Banten tuh ada kejadian kayak dan sebenarnya bukan bicara soal Banten doang, karena setelah filmnya tayang dan masih tayang sampai hari ini, banyak yang bicara di daerah-daerah mereka. Ternyata emang ada gitu kejadian seperti itu. Ketika perempuan tidak bisa memilih, pilihannya cuma kayak ya dan tidak gitu, bahkan lebih banyak nggak bisa milih, emang harus nurut aja. Di filmnya juga kan keputusannya ada di orang tua, diserahkan ke neneknya si Yuni sendiri nggak bisa memilih gitu. Nah lewat film ini Yuni ingin bersuara gitu. Jadi sebenarnya ideologi si sutradara sih. Itu kenapa memilih nilai orang Serang tuh kenapa? Kenapa syuting atau kenapa kok film ini kemudian mengangkat kultur Banten? Awalnya kalau dari wawancara Mbak Kamila ya, sebenarnya ini kan wilayahnya produser, wilayahnya sutradara ya dan penulis skenario. Tapi ya saya udah melihat wawancaranya. Mbak Kamila sendiri tuh punya ART, asisten rumah tangga. Di satu momen dia pengen pulang karena anaknya mau lahiran. Pas ditanya anaknya umur berapa, baru lulus SMP. Lah, berarti udah nikah dong gitu. Itu untuk yang Mbak Kamila yang orang Jakarta itu tuh cukup tertegun ya. Apalagi dia punya anak perempuan 2, kayak di usia segitu udah nikah, udah punya anak. Orang Cirebon. Pas akhirnya kayaknya menarik nih untuk difilmkan gitu, untuk menunjukkan realita. Ternyata ada yang masih kayak gini ya. Mau syuting di Cirebon tadinya. Ternyata pas lagi cari lokasi, pas mampir ke Serang, loh kok cocok juga kayaknya di Serang secara lokasi. Dia melihat Serang itu eksotik. Nah ini menarik nih, perspektif baru. Orang bilang Serang itu eksotik. Eksotik di mananya ya? Ada laut kata dia, ada gunung, tapi ada pabrik banyak di Cirebonnya gitu. Maksudnya dalam satu tempat ketiganya tuh ada gitu. Dapat ya, jadi nggak perlu jauh-jauh. Makanya dekat juga dengan Jakarta, akhirnya Cirebon nanti aja deh secara lokasi, saya senang di sini. Pas ditelusurin, dia kan riset juga kan di Waringin Kurung, ketemu ada Kang Rahel di sana, ditemenin buat riset. Ternyata banyak juga kejadian anak muda atau remaja baru lulus SMP mengalami hal yang sama, akhirnya ya udah relate. Bahkan nama-namanya itu nama-nama orang-orang di lingkungan Banten. Yuni pun dia dapatkan sebenarnya karena inspirasi dari puisi. Kalau Yuni mungkin bahasa dari Hujan Bulan Juni. Juninya jadi Yuni. Pakai Yuni. Tapi kayak Europe lah ya. Tapi kayak nama Suci itu dia temukan di Rau. Ada salon, tulisannya Salon Suci. Ya udah itu aja jadi nama tokoh gitu. Jadi emang pendekatannya akhirnya ya tinggal diubah aja jadi ke Serang. Ya, teman-teman di film Yuni itu nanti pokoknya orang Banten ada berapa juta. Kalau orang Cilegon tuh ada 440.000. Nanti ngelihat shootnya itu ada Pasar Rawu, ada anyarnya itu di hotel yang nggak jadi itu kalau Mandalika, terus di Banten Lama ya, Kesemen. Di Kasemen itu. Jadi sebenarnya kayak nostalgia sih kalau orang kita sendiri kayak ditebak-tebakan, jadi ini di mana. Terus seneng juga, bangga. Kok daerah kita dimanjing film ya? Kata siapa namanya, Tenazla itu kan. Ngomongin daerah kita manjing film. Nah, ini katanya mendapat banyak penghargaan. Apa aja penghargaannya? Ya, yang paling prestisius itu di Toronto International Film Festival. Wah, keren juga ya. Itu penghargaan yang cukup bergengsi di insan perfilman ya? Insan perfilman di Kanada kalau nggak salah ya. Jadi Asia sendiri belum pernah ada yang dapat se-Asia. Ini Indonesia dapat ya? Iya, makanya ini orang Asia pertama yang mendapatkan penghargaan. Dan kemarin gitu. Kang Ade ini dari India mewakili film India. Cerita dong, seru nggak di India? Itu pengalaman pertama saya ke festival film sih, dan langsung ke luar negeri gitu. Ke India. Jauh loh.
Ini kita udah berasa jadi artis beneran, datang itu udah ada red carpet, datang foto-foto, wawancara kayak pantesan gitu. saya lihat keren banget, apalagi sepatunya warna kuning, keren banget. Itu endorse. Pokoknya batik segala macam. Banyak yang alhamdulillahnya banyak yang support dari Pemkot Serang, dari Pemkot Cilegon segala macam. Pak Pemkot, thank you, Aji Kendor. Teman-teman banyak yang support lah, alhamdulillah. Gitu. Ya itu sebenarnya yang dibutuhkan kita tuh nggak kekurangan orang kreatif, Banten tuh nggak kekurangan orang kreatif. Itu pesannya. Iya, tapi lewat film Yuni ini akhirnya dipersatukan itu. Pegiat seni, penyair, teater, orang teater, penulis. Di film Yuni ini semua disatukan gitu. Jadi alhamdulillahnya kita ketemu para pegiat seni gitu lewat film Yuni. Oke, terakhir apa kesannya menulis novelnya Yuni? Ini kan sebagai penulis nih. Saya sempat ragu ketika film ini akhirnya mewakili Indonesia untuk seleksi Oscar. Bisa di bahasa Inggris kan tuh novelnya? Iya makanya. Wow. Ketika pengen baca. Ketika lolos itu, saya bertanya ulang ke Mbak Kamila, Mbak bener saya yang nulis ini? Karena bebannya besar banget gitu. Kayaknya belum sign kontrak tuh. Pas lagi belum selesai tulisan. Karena kan 2 bulan lalu kan diumumkan lolosnya. Sekarang lagi seleksi nih, mudah-mudahan lolos. Wow, kita doakan teman-teman ya. Kalau lolos nominasi Oscar, lolos nominasinya aja dulu. Itu udah keren banget. Itu novelnya nanti berbahasa Inggris tuh. Amin. Itu keren banget, padahal kagak ngerti bahasa Inggris. Novelnya udah bahasa Inggris. Ya itu seneng banget. Jadi yang gimana pasti, tuh perasaan? Seneng banget yang pasti, seneng banget bisa terlibat, dipercaya. Mbak Kamila juga merasa ya ini ceritanya tentang daerah kamu yang ngerti. Saya nggak mau ngajak, maksudnya nggak mau melibatkan penulis dari luar, malah saya pengennya ya seneng banget akhirnya dipertemukan dengan penulis asal Banten sendiri gitu. Jadi ya saling menyenangkan lah sebenarnya ada kerja sama novel ini. Pokoknya kalau sudah terbit pertama kali saya order ya. Tanda tangan dong Mbak Kamila. Iya pasti Mbak Kamila dan saya. Oke. Baik, itu teman-teman obrolan sore hari ini kita sudah agak panjang bicaranya, kita teruskan bicara di luar kamera pasti lebih seru. Itu saja, terima kasih Kang Ade, salam perspektif saya.